Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Rekifah Paguini, NIM 20051214110, kelas SI 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa manajemen layanan teknologi informasi pada perusahaan Apple Incorporate. Apple Incorporation adalah sebuah perusahaan yang terletak di daerah Silicon Valley, Cupertino, California yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple Incorporation didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diubah menjadi Apple Computer Incorporation pada tanggal 3 Januari 1977. Namun, pada 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik setelah peluncuran iPhone. Apple bermula revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan produknya Apple II dan memajukannya sejak tahun 1980-an hingga sekarang dengan Macintosh. Apple terkenal akan perangkat keras ciptaannya seperti iMac, MacBook, perangkat pemutar lagu iPod, dan telepon genggam iPhone. Topik bahasan manajemen layanan teknologi informasi pada Apple Incorporation. Pertama, strategi perusahaan. Kedua, manajemen keamanan informasi. Ketiga, manajemen layanan pelanggan. 4, layanan manajemen proyek. 5, layanan teknis. 6, tinjauan manajemen perangkat aman. Dan terakhir, kesimpulan. Strategi perusahaan. Visi dan misi Apple Incorporation. An Apple at every desk. Apple ignite the personal computer revolution in the 1970s with the Apple II and refined the personal computer in the 1980s with the Macintosh. Apple is committed to bringing the best personal computing experience to student, educator, creative personnel, and consumer around the world to its innovative hardware, software, and internet offering. iMac, iPod, iTunes, dan iPhone merupakan deretan teknologi ciptaan yang amat diminati masyarakat. Dan melalui deretan produk inilah, Apple kemudian menyeruak menjadi pendekar paling tangguh dalam era konvergensi digital masa depan. Dalam 5 tahun terakhir, Apple memang terus bergerak menggapai langit prestasi. Setelah produk iPod-nya melambung dan membuat para petinggi Sony kelabakan, kini Apple hendak menggoyang kedikdayaan Nokia dengan produknya yang memukau, iPhone. Sementara, jutaan orang setiap hari mengunjungi kios musiknya via iTunes. Pada 2007 versi majalah Fortune, Apple Computer Incorporation menempati peringkat kelima perusahaan yang dikagumi dunia. Bahkan, peringkat nomor 1 perusahaan paling inovatif di dunia berdasarkan survei ekstensif kepada ribuan eksekutif di seluruh dunia yang dilakukan oleh majalah Business Week adalah Apple. Terdapat 12 pelajaran manajemen pada Apple Incorporation yang dikategorikan dalam 4 hal: membuat produk sebagai raja, membuat pelanggan sebagai raja, menerjang pola yang ada dalam pemasaran, dan memperbaiki pimpinan dan rencana kerja. Salah satu contoh adalah tentang bagaimana Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, memvisualisasikan visinya ke dalam bentuk yang nyata dan bisa dimengerti semua karyawan dengan mudah. Apple selalu menekankan pada bagaimana menciptakan kebutuhan bagi pelanggan melalui inovasi. Hal ini diawali dengan visualisasi dari visi secara gamblang. Strategi pemasaran yang dilakukan Apple juga sangat praktis. Belajar dari Harley Davidson, Apple memasarkan produknya melalui komunitas. Dengan adanya komunitas seperti MUG, Macintosh User Group, maka masalah teknis bisa diselesaikan oleh komunitas pengguna dan sekaligus bertindak sebagai corong Apple dalam menyebarkan hal-hal positif mengenai Apple. Manajemen keamanan informasi pada Apple Incorporation. Apple mempertahankan sertifikasi sesuai dengan standar ISO
IEC 27001 dan ISO IEC 27018 untuk memungkinkan pelanggan Apple menangani peraturan dan kewajiban kontraknya. Sertifikasi ini memberikan pengesahan independen pada pelaksanaan keamanan dan privasi informasi Apple untuk sistem dalam lingkup. ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27018 adalah bagian dari standar sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Sebagai bagian dari sistem manajemen keamanan informasi Apple, semua persyaratan kontrol lampiran A telah disertakan di pernyataan kebertepatan sebagaimana didefinisikan dalam standar ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27018. Apple menjalani pengesahan independen oleh pencatat terakreditasi setiap tahun. ISO IEC 27001 adalah standar sistem manajemen keamanan informasi yang menentukan persyaratan untuk membuat, mengimplementasi, memelihara, dan secara terus-menerus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi organisasi. Standar ISO IEC 27001 disertai dengan domain keamanan berikut yang dicakup oleh sertifikasi ISO IEC Apple. Pertama, kebijakan keamanan informasi. Kedua, organisasi keamanan informasi. 3, manajemen aset. 4, keamanan sumber daya manusia. 5, keamanan fisik dan lingkungan. 6, manajemen komunikasi dan operasi. 7, kontrol akses. 8, akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. 8, manajemen insiden keamanan informasi. 9, manajemen berkelanjutan bisnis. 10, kepatuhan. ISO IEC 27018 adalah kode praktik untuk perlindungan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi di lingkungan awan publik. Standar ISO IEC 27018 disertai dengan domain keamanan berikut yang dicakup oleh sertifikasi ISO IEC Apple. Persetujuan dan pilihan, legitimasi dan spesifikasi tujuan, batasan pengumpulan, minimalisasi data, batasan pengguna, retensi dan pengungkapan, keakuratan dan kualitas, keterbukaan transparansi dan pemberitahuan, partisipasi dan akses individu, akuntabilitas, keamanan informasi, kepatuhan privasi. Sertifikasi ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27018 Apple mencakup layanan berikut: obrolan bisnis Apple, Apple Business Manager, layanan pemberitahuan Push Apple, Apple School Manager, Claris Connect, FaceTime, FileMaker Cloud, iCloud, iMessage, layanan iWork, ID Apple yang dikelola, Schoolwork, dan Siri. Layanan pelanggan pada Apple Incorporation. Apple menyediakan banyak nomor telepon yang tercantum dalam daftar hanya berfungsi jika dihubungi dari negara atau wilayah yang bersangkutan. Contoh negaranya antara lain Amerika Serikat dan Kanada, Amerika Latin dan Karibia, Eropa, Afrika, Asia Pasifik, Timur Tengah. Layanan manajemen proyek Apple Incorporation. Manajemen proyek layanan profesional menentukan tujuan implementasi dan pengembangan strategi yang memenuhi hasil. Manajemen proyek ini memahami metodologi standar industri dan mematuhi praktik terbaik Apple yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Keterlibatan manajemen proyek mencakup memfasilitasi pertemuan perencanaan dan status, buat rencana penerapan, tetapkan rencana kerja proyek dan praktik komunikasi, jadwalkan pencapaian tujuan, menyediakan identifikasi dan manajemen risiko terkait penerapan, menyediakan perencanaan dan persiapan kesiapan keterlibatan, menyediakan komunikasi yang akurat dan tepat waktu, memberikan manajemen dan resolusi eskalasi, mengkoordinasikan layanan sambil memberikan kepemimpinan, pembinaan, dan pendampingan pada keseluruhan proyek. Layanan teknis Apple Incorporation memanfaatkan praktik terbaik Apple
Teknisi layanan profesional membantu memastikan desain, implementasi, dan integrasi alur kerja penerapan Apple, alat dan teknologi di lingkungan ini. Melalui pendekatan kolaboratif, layanan ini membantu mengidentifikasi hambatan untuk pengalaman pengguna yang luar biasa dengan opsi untuk membantu mengimplementasikan solusi sesuai kebutuhan. Layanan teknis membantu kita mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan solusi yang diterapkan dan mencakup evaluasi kesiapan teknis, penyedia perangkat, perencanaan alur kerja dan dokumentasi, arsitektur manajemen perangkat seluler, dokumentasi alur kerja penerapan, arsitektur change content, autentikasi dan integrasi identitas, praktik terbaik model penerapan, strategi penerapan aplikasi, dasar-dasar Wi-Fi, praktik terbaik pengelolaan perangkat, dan integrasi dengan Apple School Manager atau Apple Business Manager. Tinjauan manajemen perangkat aman. iOS, iPadOS, macOS, dan tvOS mendukung kebijakan dan konfigurasi keamanan fleksibel yang mudah diterapkan dan dikelola. Melaluinya, organisasi dapat melindungi informasi perusahaan dan membantu memastikan bahwa karyawan memenuhi persyaratan perusahaan, meskipun mereka menggunakan perangkat yang disediakan sendiri, misalnya sebagai bagian dari program bawa perangkat sendiri by OD. Organisasi dapat menggunakan sumber seperti perlindungan kode sandi, profil konfigurasi, penghapusan jarak jauh, dan mobile device management pihak ketiga untuk mengelola rangkaian perangkat dan membantu menjaga agar data perusahaan tetap aman, bahkan saat karyawan mengakses data ini di perangkat pribadi mereka. Kesimpulan. Kesimpulan dari analisa manajemen layanan teknologi informasi Apple Incorporation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi komputer dengan berbagai produk yang banyak diminati oleh masyarakat dan juga merupakan perusahaan dengan peringkat nomor 1 perusahaan paling inovatif di dunia berdasarkan survei ekstensi kepada ribuan eksekutif di seluruh dunia. Apple Incorporation memiliki strategi dengan 12 pelajaran manajemen yang dikategorikan dalam 4 hal: membuat produk sebagai raja, membuat pelanggan sebagai raja, menerjang pola yang ada dalam pemasaran, dan memperbaiki pimpinan dan rencana kerja. Manajemen keamanan informasi pada Apple mempertahankan sertifikasi sesuai dengan standar ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27018 untuk memungkinkan pelanggan Apple menangani peraturan dan kewajiban kontraknya. Manajemen layanan pelanggan pada Apple dengan menyediakan banyak nomor telepon yang tercantum dalam daftar hanya berfungsi jika dihubungi dari negara atau wilayah yang bersangkutan. Layanan manajemen proyek pada Apple memahami metodologi standar industri dan mematuhi praktik terbaik Apple yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Penerapan manajemen layanan teknologi informasi pada Apple Incorporation telah dijalani dengan baik sesuai standarisasi yang ada. Sekian presentasi saya kali ini, terima kasih.